Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dan semoga pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Sebelumnya tadi anak-anak belajar apa? Oh, biologi. Seru dong biologi ya. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang sudah hadir? Baik, hadir semua ya berarti. Alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat semua. Janji Ibu minggu lalu, Ibu pada pertemuan hari ini akan memberikan materi tentang open minded. Namun sebelum itu, karena kalian semua habis belajar biologi, agar kita lebih semangat untuk masuk pada materi open minded ini, kita akan bermain games terlebih dahulu. Mau? Baik, kita akan bermain games. Games yang kita mainkan hari ini adalah tebak-tebakan. Nah, instruksinya akan diberikan. Nanti Ibu akan memberikan kata ini, yang ini, dan kalau yang ini. Nah, ini itu artinya kambing, yang ini artinya tikus, kalau ini artinya buaya. Jadi anak-anak harus fokus mendengarkan kata apa yang Ibu ucapkan. Bisa dimengerti? Anak-anak, Ibu minta untuk berdiri agar kita lebih mudah untuk memainkan games ini. Kita mulai ya. Pertama, yang ini. Kalau yang itu, gak ada yang salah ya. Ini, ya bagus, semuanya tidak ada yang salah. Berarti udah fokus ya. Kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, karena sudah mulai fokus, kita masuk pada pembelajaran hari ini tentang materi open minded ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, Ibu minta untuk anak-anak membentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok itu beranggotakan 4 orang. Karena setelah kita membahas tentang open minded ini, Ibu akan memberikan tugas berdiskusi sama anggota kelompok tentang materi open minded ini sendiri. Bisa dimengerti? Baik, kita mulai ya. Pembahasan kita pada materi kali ini itu adalah pengertian open minded, tujuan open minded, ciri-ciri orang yang berpikiran open minded, manfaat menjadi orang open minded, cara melatih untuk open minded, terus perbedaan dari open minded, kritis dan bebas. Anak-anak di sini sudah ada yang tahu apa itu open minded? Oke, benar kata anak-anak, open minded itu adalah kita bisa menerima pendapat orang lain. Open minded itu sendiri itu adalah cara pandang kita, cara kita menerima pendapat, cara kita menghargai berpikiran positif dan juga menerima kritikan dan saran orang lain kepada diri kita. Open minded itu artinya mampu menerima sudut pandang ataupun pendapat dari orang lain dan mempertimbangkan ide, gagasan, pandangan, argumen, teori dan kesimpulan dari sudut pandang orang lain yang berbeda dengan yang telah kita ketahui. Bisa dipahami? Baik, kita masuk pada tujuan open minded. Nah, tujuan dari open minded itu sendiri adalah untuk melepaskan kontrol, maksudnya untuk membuat diri Anda merasa ide-ide dan berbagai pemikiran baru yang menantang kepercayaan
melalui pemikiran yang terbuka. Lalu yang kedua, tujuannya itu untuk merasakan suatu perubahan. Nah, merasakan perubahan ini maksudnya membuka pemikiran Anda untuk ide-ide yang baru, dapat merubah bagaimana Anda berpikir dan merubah pandangan Anda untuk melihat dunia. Bukan berarti Anda akan merubah apa yang Anda ketahui, tapi Anda memikirkan pikiran untuk berubah dengan pemikiran yang terbuka tersebut. Nah, tujuan yang ketiga itu ada memperkuat diri. Memperkuat diri di sini itu dengan menjadi orang yang berpikiran terbuka, Anda dapat menyusun dan menumpuk berbagai ide yang ada dalam pemikiran Anda, belajar hal-hal yang baru, dan tentu menggunakan ide-ide yang baru untuk menyempurnakan ide-ide yang lama. Nah, yang terakhir itu tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri di sini, ketika Anda hidup dengan pemikiran yang terbuka, Anda akan mempunyai kesadaran diri yang kuat. Anda tidak akan dibatasi oleh keyakinan Anda sendiri atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Baik, lanjut ya. Ciri-ciri open-minded itu orangnya itu dia bisa menilai masalah dari banyak sisi, dari berbagai sudut pandang, lalu tidak mudah menyimpulkan sesuatu, lalu juga dia diterima, dipikirkan, baru berkomentar. Nah, ketika dia mendapatkan ide, gagasan ataupun argumen dari orang lain, dia itu akan menerima, lalu dia akan memikirkan argumen tersebut ataupun ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh orang lain kepada dirinya, lalu baru dia berkomentar. Lalu yang terakhir, bagi kamu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi bagi orang yang punya open minded ini, dia itu tidak ada yang tidak mungkin, jadi pasti dia selalu bisa. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya ada manfaat dari open minded sendiri. Nah, manfaat dari open minded ini ada 5. Yang pertama itu tidak mudah berprasangka buruk. Nah, ketika kita mempunyai open minded, kamu jadi lebih mudah untuk berpikiran positif karena kamu mampu menilai masalah dari banyak sisi dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Nah, yang kedua itu manfaatnya adalah mau menerima orang baru. Buat kamu yang merasa sedang menjalani kehidupan yang membosankan, tidak ada salahnya untuk pergi menjelajahi ke tempat baru. Jadi, kamu bisa lebih baik dalam bersosialisasi, jadi mudah beradaptasi pada lingkungan yang baru. Lalu yang ketiga, lebih optimis. Dengan bersikap terbuka, segala sesuatu terasa mudah karena dibarengi dengan optimisme yang tinggi dari dalam diri kamu sendiri. Nah, yang keempat itu ada manfaat memiliki keterampilan memecahkan masalah. Kamu jadi tidak mudah terjebak terlarut dalam sebuah permasalahan yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan cara lain. Jadi kamu punya ide-ide dalam memecahkan masalah sendiri. Dan yang terakhir adalah manfaatnya stres berkurang. Nah, manfaat dari bermain ini stres berkurang. Kalau kamu tidak bisa menerima perubahan, maka kamu akan terjebak di lingkaran yang sama. Nah, ketika kamu open minded, kamu menjadi tingkat kesetresan kamu akan berkurang karena kamu bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Anak-anak bisa memahami manfaat dari open minded sendiri? Baik, bisa ya. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada melatih untuk open minded. Nah, berpikiran terbuka atau open minded ini adalah prinsip dasar dari sebuah latihan. Ini adalah mencoba terbuka dan menjadi terbuka, menemukan hal baru, belajar keahlian
hal-hal yang baru. Kita mampu untuk mempelajari hal-hal yang baru seperti menerima pandangan orang lain, pendapat orang lain, dan sebagainya. Nah, cara melatih untuk menjadi open minded itu pertama melakukan hal-hal yang baru. Contohnya itu kita mendengarkan musik, memperbanyak membaca, pelajari bahasa asing, dan ikut kursus. Nah, yang kedua itu ada dengan cara bertemu dengan orang yang belum kita kenal. Contohnya itu belajar mendengarkan daripada berbicara. Jadi di sini kita belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang baru kita kenal, baik itu orang yang sudah kita kenal lama ataupun baru ya. Lalu memulai obrolan di setiap ada kesempatan. Jadi kita mencoba untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Lalu ada manfaatkan kesempatan untuk berkunjung ke tempat yang belum pernah didatangi. Lalu yang terakhir ada jadilah sukarelawan. Jadi dari sukarelawan ini kita bisa menerima banyak pendapat ataupun gagasan ataupun melihat pandangan dari sudut pandang orang-orang yang lain. Yang terakhir ada cara dengan menantang keyakinan Anda. Nah, contohnya tanyakan pada diri sendiri bagaimana paradigma Anda terbentuk. Lalu contoh yang kedua, sadari setiap kali Anda berasumsi. Yang ketiga, contoh ketiga itu carilah informasi dengan topik yang perspektif baru melalui internet. Lalu yang terakhir contohnya itu pikirkan alasan dibalik opini seseorang yang bertentangan dengan opini Anda. Ada yang ingin bertanya? Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut pada bahasan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini bahasan terakhir dari materi open minded, yaitu adalah perbedaan dari open minded, berpikiran kritis, ataupun berpikiran bebas. Nah, berpikiran open minded sendiri yang tadi adalah mampu menerima sudut pandang atau pendapat dari orang lain. Nah, dari sini, dari open minded ini, orang akan berpikiran terbuka, akan melakukan dari sudut pandang mana ia bisa mengkritisi. Lalu berpikiran kritis itu konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Jadi kita di sini berpikiran kritis ini didasarkan kita telah menerima terlebih dahulu pandangan orang lain, gitu. Bisa dimengerti? Baik. Lanjut ya. Nah, dari berpikiran kritis ini orang berpikiran kritis bukan hanya dari satu sudut pandang, namun dari beberapa sudut pandang. Maka sering orang berpikiran kritis disebut berpikiran bebas. Jadi dari dia berpikiran kritis ini, orang yang sering berpikiran kritis disebut kadang bisa disebut dengan orang yang berpikiran bebas. Pikiran bebas adalah pandangan filosofis yang menyatakan opini harus dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika, dan akal, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, tradisi, dan dogma. Nah, dari pembahasan yang tadi telah Ibu sampaikan, anak-anak ada yang bertanya? Sepertinya sudah paham ya dengan pembahasan kita pada hari ini. Pembahasan materi pada hari ini telah selesai. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Sudah paham? Baik, sudah paham. Nah, dari awal tadi Ibu telah membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok. Seperti tadi Ibu katakan bahwa anak-anak diberikan tugas untuk berdiskusi tentang apa saja sih sikap dari open minded ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dimengerti tugasnya? Baik, bisa ya. Silakan untuk berdiskusi pada kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan membahas hasil diskusi kalian secara bersama-sama. Karena waktu kita sudah habis, maka kita akan melanjutkan pembahasan ini minggu depan. Nanti di minggu depan anak-anak semua akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan ke depan dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Bisa dipahami?
cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf atas kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Semoga tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.